Malam itu, suara lolongan yang terdengar dari kejauhan terus menggema hingga membuat kulit mereka merinding. Harimau putih memerintahkan mereka istirahat, namun mata Kimo dan Po-fei sulit terpejam. Ada perasaan bahwa sesuatu besar sedang mendekat. Keesokan pagi, harimau membawa mereka kembali ke gua ukiran. Dengan kuku tajamnya, ia menggesek bagian batu tertentu dan ukiran mulai bergerak seperti pintu rahasia yang terbuka perlahan. Cahaya biru keperakan memancar dari dalam. Di dalam ruangan bawah tanah itu, terdapat dinding penuh simbol kuno. Gambar seekor babi kecil dan kelinci putih. Tepat seperti mereka. Namun, bukan hanya itu di bawahnya tergambar bayangan hewan-hewan besar, serigala, bison, beruang, hingga siluet asing yang sangat besar dan mengerikan. Ini cerita lama hutan timur, ujar harimau pelan namun penuh wibawa. Pada masa lalu, ada dua hewan kecil yang dianggap lemah. Namun karena keberanian dan persahabatan mereka, mereka menjadi pemersatu seluruh hutan saat ancaman besar datang. Kimo menelan ludah. Apa maksudnya? Kami yang selanjutnya, harimau menatap mereka serius. Kalian terpilih bukan karena kuat, tapi karena hati kalian. Ukiran ini bukan ramalan, melainkan peringatan. Ada ancaman besar yang akan bangkit kembali. Po-fei menggigil. Hewan sebesar apa itu? Di ujung barat hutan, tinggal makhluk yang lebih kuat dari serigala dan bison. Penguasa lama yang tidur ratusan tahun. Mata harimau menatap jauh, seakan pernah melihatnya sendiri. Kalian akan melihatnya suatu hari nanti. Ketika waktunya tiba, Kimo dan Po-fei saling menatap takut, namun perlahan tumbuh tekad. Jika takdir memilih mereka, maka mereka harus siap. Angin seolah menyambut, dan akar-akar yang hidup membuka jalur panjang menuju wilayah tersembunyi. Malam tiba, kabut turun, dan suara gemerisik terdengar. Tiba-tiba pepohonan terbuka, memunculkan gerbang alami dari sulur dan cahaya. Mereka melangkah masuk dan mendapati kerajaan hewan hutan. Bangunan dari kayu raksasa dan air terjun biru menjadi saksi kedamaian mereka. Semua terdiam melihat dua sahabat kecil itu. Dari kejauhan, singa tua bertanduk emas. Raja yang bijaksana maju perlahan. Selama puluhan tahun, kami menunggu pewaris yang membawa lambang cahaya itu. Ia menatap ukiran cahaya yang mengikuti mereka. Para penjaga lain serigala perkasa, elang raksasa, dan beruang coklat mendekat dengan hormat. Namun dari sisi gelap kerajaan, macan tutul hitam bernama Onyx muncul dengan geraman rendah. Kalian akan tunduk pada kelemahan ini, desisnya sinis. Serigala penjaga maju selangkah. Takdir telah memilih mereka, Onyx. Lambang itu buktinya. Onyx tertawa mengejek. Takdir, hutan ini butuh kekuatan, bukan dongeng anak-anak. Ia menatap babi dan kelinci dengan kebencian murni. Aku sendiri yang akan membersihkan aib ini dari hutan kita. Ketegangan memuncak, membuat hutan itu sendiri bergetar. Malam itu pertempuran pun pecah. Onyx memimpin kelompok pembangkang, menyerang kota hutan. Babi dan kelinci berlari menyelamatkan warga kecil. Meski kecil, mereka mengorbankan diri dengan keberanian besar. Ketika hampir terpojok, ukiran pada batu kembali bersinar terang. Dari cahaya itu muncul bayangan dua penjaga lama roh babi besar dan kelinci bijak. Suara mereka menggema. Takdir bukan tentang besar tubuhmu, tapi besar hatimu. Cahaya turun kepada dua sahabat kecil. Mata mereka berkilat. Kekuatan hutan mengalir. Mereka menjadi jauh lebih berani, gesit dan cepat. Penuh aura pelindung hijau. Babi menabrak musuh, kelinci memantul lincah. Bersama-sama mereka menggiring pasukan pembangkang keluar dari kerajaan. Onyx tertahan, jatuh, lalu kabur ke kegelapan sambil berjanji kembali. Kerajaan hewan bergemuruh, rakyat bersorak. Raja singa tunduk kepada mereka. Hari ini, hutan memilih kalian. Namun langit tiba-tiba memerah. Di balik cakrawala, terlihat siluet hutan kedua yang lebih gelap, tempat Onyx melarikan diri. Di sana lebih banyak ancaman menunggu. Video berakhir dengan babi dan kelinci berdiri di tebing tinggi bersama Raja Singa, memandang jauh ke arah negeri gelap dipenuhi badai. Angin menerbangkan daun, memanggil mereka untuk perjalanan berikutnya, dan petualangan besar baru saja dimulai. Setelah kerusuhan di kerajaan hutan mereda, pagi baru datang dengan suasana hangat. Namun hari itu bukan hari beristirahat. Hari itu adalah awal latihan warisan penjaga hutan pertama.
Di bawah tebing tinggi, babi kecil dan kelinci putih berdiri bersama Raja Singa. Angin membawa aroma tanah basah dan pepohonan tua. Dari balik kabut muncul roh penjaga pertama. Babi besar dengan aura hijau dan kelinci bijak berjubah cahaya. Mereka tersenyum lembut, namun matanya menyiratkan pembelajaran berat menanti. Latihan dimulai. Pertama, mereka diajari mengendalikan napas hutan, mendengarkan suara daun, merasakan aliran energi tanah. Kelinci belajar berlari tanpa suara, bergerak secepat bayangan. Babi belajar menahan rasa takut, menguatkan tubuh agar bisa menjadi tameng bagi teman-temannya. Kemudian, mereka melatih gerakan koordinasi. Kelinci melompat dari batu ke batu dengan cepat. Sementara, babi mengikuti jalur sempit tanpa menyentuh ranting, melatih kepekaan dan ketangkasan. Setiap kegagalan dihukum dengan pengulangan, tapi semangat mereka tidak padam. Sore hari, mereka diuji melawan ilusi hutan. Bayangan hewan buas dari masa lalu muncul. Meski itu hanya bayangan, tekanan dan rasa takutnya nyata. Babi gemetar, kelinci hampir mundur. Namun, suara roh penjaga terdengar seperti petir lembut. Hati yang berani tidak lahir dari kuatnya otot, tapi dari tekad untuk melindungi. Untuk pertama kalinya, cahaya warisan penjaga pertama menyala dari tubuh mereka, kecil namun nyata. Malam pun tiba. Mereka duduk di bawah bintang, tubuh lelah, tapi hati hangat. Kerajaan hewan melihat mereka dengan bangga. Dan Raja Singa berkata pelan, "Kalian sudah memulai langkah menjadi penjaga sejati." Namun, perjalanan baru saja dimulai. Di langit, bintang membentuk simbol ukiran lama. Tanda bahwa warisan penjaga pertama telah bangkit kembali. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan mengikuti arah cahaya dari ukiran yang masih terbayang dalam pikiran. Jalan hutan semakin sulit, jurang kecil, sungai deras, akar besar yang menghalangi. Mereka bekerja sama, saling membantu melompat, dan saling dorong saat terjebak lumpur. Di tengah perjalanan muncul burung hantu tua dengan bulu kusam, namun bermata bijak. Ia mendarat di ranting rendah dan berbicara pelan, "Kalian telah dipilih, tapi menjadi pewaris tak semudah bernafas." Burung hantu membawa mereka ke ruang hutan tersembunyi. Dipenuhi jamur bercahaya dan patung kayu kuno, di sana terdapat 3 ujian sederhana namun menegangkan. Keberanian menghadapi suara dari kegelapan, ketelitian membaca tanda alam, dan kesetiaan pada sahabat saat bahaya. Mereka hampir menyerah pada ujian pertama. Saat suara auman misterius menggema, kelinci gemetar, babi pun ketakutan. Tetapi mereka saling berpelukan dan maju bersama. Menghadapi kegelapan, suara itu mereda. Mereka berhasil melewati ujian pertama. Video berakhir dengan burung hantu berkata, "Ujian kedua menanti esok. Hati kalian akan diuji lebih dalam." Hari-hari latihan berlalu. Kemampuan babi dan kelinci meningkat pesat, melompat lebih tinggi, bergerak lebih senyap, dan mengendalikan napas hutan. Namun, semakin kuat mereka tumbuh, semakin berat pula ujian yang menanti. Suatu pagi, hutan menjadi aneh. Burung tidak berkicau, daun nyaris tidak bergerak, seolah alam menahan napas. Tiba-tiba dari balik semak gelap seekor beruang hutan raksasa muncul dengan luka lama di tubuhnya. Matanya marah, seperti pernah disakiti oleh penjaga sebelumnya. Hewan-hewan di kerajaan panik. Raja Singa menyerbu untuk menahan, tapi beruang itu tidak datang untuk kerajaannya. Mengejar 2 pewaris kecil yang dianggap penyebab bangkitnya kekuatan lama. Kelinci melompat menghindar cepat, namun babi kecil terjatuh terkena serangan samping. Tubuhnya terpental dan menabrak batu keras. Ia meringis menahan sakit, kakinya lemah. Suasana berubah mencekam. Kelinci panik, matanya berkaca-kaca. "Jangan mati, aku nggak bisa sendiri." Beruang kembali menyerang. Kelinci berusaha bertahan, namun tanpa babi, ia tidak cukup kuat. Hutan tampak gelap. Tiba-tiba roh penjaga pertama muncul samar. Suaranya seperti angin dingin. Kekuatan kedua tidak dicari, tapi ditemukan melalui kehilangan. Kelinci terdiam, sadar bahwa penyembuhan dan kekuatan baru tidak ada di sini. Ia harus pergi. Dengan berat hati, ia menarik babi kecil yang lemas ke punggungnya. Berlari menjauh ke arah yang ditunjuk cahaya roh. Tanpa pamit, tanpa waktu berpikir, perjalanan mereka semakin keras. Mereka melewati sungai deras, mengarungi akar pohon tua, melewati lembah berkabut. Babi kadang sadar, kadang tidak. Nafas berat, tubuhnya dingin. Kelinci berlari meski kakinya gemetar. Malam turun,
Hujan deras mengguyur. Di tengah gelap, kelinci melihat pohon kuno yang bercahaya hijau lembut, sumber kekuatan kedua. Pohon legenda yang katanya hanya bangkit pada saat pewaris terancam. Di bawah batangnya, terdapat mata air biru jernih. Dengan sisa tenaga, kelinci menyeret babi ke sisi pohon dan menempatkan tubuh sahabatnya di atas akar bercahaya. Tiba-tiba, akar pohon bergerak seperti merespon kesedihan. Cahaya hijau mengalir ke tubuh babi, menyembuhkan luka perlahan. Napasnya kembali, pelan, lalu kuat. Babi membuka mata, kelinci tersenyum lega, lalu tumbang kelelahan. Babi memeluk sahabatnya erat. Di saat itulah, kekuatan kedua terbangun. Babi mendapatkan kekuatan perisai alam, tubuh lebih kokoh, bisa menahan serangan besar. Kelinci mendapatkan langkah angin, gerakan sangat cepat, seperti bayangan. Angin berputar, dedaunan berjatuhan, cahaya menyala ke langit. Dari jauh, terdengar raungan beruang yang semakin dekat. Pertarungan besar berikutnya menunggu. Pagi itu, hutan masih basah oleh hujan semalam. Cahaya matahari menembus dedaunan, jatuh pada dua sahabat kecil yang kini memiliki kekuatan baru. Babi berdiri tegak dengan aura hijau pelindung, sementara kelinci melampat-lampat ringan, seperti angin. Namun kedamaian itu tidak lama. Dari jauh, terdengar gemuruh tanah dan raungan mengerikan. Pepohonan tumbang satu persatu. Beruang raksasa yang kemarin mengamuk, kini kembali. Lebih besar, lebih liar, matanya memerah seperti dikendalikan sesuatu. Hutan bergetar, serangan Ritek telah datang. Babi maju dengan tekad baru. Kelinci mengangguk sebagai dukungan. Mereka bertarung sengit. Babi bertahan kuat. Tubuhnya seperti perisai hidup menahan hantaman beruang. Kelinci berputar cepat, memukul titik lemah, membuat beruang goyah. Namun saat hampir menang, angin hitam menyapu datang. Dari balik kabut muncul makan hitam. Bukan sendiri melainkan membawa ular raksasa bermata ungu, makhluk dari hutan gelap yang jarang terlihat. Makan hitam menatap dua pewaris kecil dengan senyum tipis. Kekuatan kedua? Menarik, tapi kalian belum siap menghadapi bayangan utara. Ular mengeluarkan desis panjang. Beruang raksasa yang sedang kalah bangkit kembali, seolah mendapat kekuatan baru. Situasi berubah drastis. Harimau putih, raja singa, dan penjaga hutan tiba memberi bantuan. Pertempuran besar pecah. Hutan terang versus pasukan gelap. Daun gugur seperti hujan perang. Udara bergetar oleh teriakan dan raungan. Namun dalam kekacauan itu, roh penjaga pertama muncul lagi. Kali ini dengan tatapan tegas. Untuk menyeimbangkan kekuatan hutan, kalian harus berpisah. Babi dan kelinci terdiam. Jantung mereka seperti berhenti sesaat. Sahabat sejak awal kini harus berjalan sendiri. Roh menjelaskan, babi harus kembali ke kerajaan hutan terang untuk membentuk pertahanan besar, menjadi tembok pertama melawan serangan gelap. Kelinci harus pergi ke wilayah utara, mencari sumber kekuatan ketiga cahaya bulan hitam. Satu-satunya energi yang bisa menaklukkan ular ungu dan makan hitam. Angin malam berdesir pelan, seolah ikut merasakan berat keputusan itu. Kelinci menatap babi, kedua mata berkaca, tapi saling tersenyum kecil. Kalau ini takdir, kita bertemu lagi dengan lebih kuat. Janji, mereka saling menyentuh hidung cara hewan kecil berjanji. Lalu jalan bercabang terbuka. Babi berjalan ke arah sinar matahari, menuju kerajaan. Kelinci melompat ke arah kabut utara, semakin kecil dan hilang di balik hutan gelap.